Pada part ke-182 diambil dari light novel bab 411 sampai dengan 412, menuju akhir pertarungan. Musuh tetap diam. Sulit untuk mengantisipasi ekspresi mereka yang tersembunyi di balik topeng. Aku bertanya-tanya apakah kamu akhirnya membuat keputusan yang tepat dan menyerang Dante Hairan. Kamu mempersulit keadaan, Jin Rankandel. Alasan musuh menyatakan penculikan Dante adalah keputusan yang tepat, adalah karena menguntungkan Rankandel. Hairan bukan hanya tokoh kunci di Vermont. Salah satu dari 4 faksi utama. Tetapi juga klan pendekar pedang terbaik kedua setelah Rankandel. Oleh karena itu, jatuhnya Hairan akan menjadi pukulan telak bagi Vermont. Rankandel dan Ziple jelas berselisih di antara 4 faksi utama. Permusuhan antara Vermont dan Kinslow masih belum jelas. Namun Vermont telah mempertahankan interaksi yang signifikan dengan Ziple untuk waktu yang lama. Sehingga kemungkinan besar mereka akan memilih Ziple sebagai sekutu jika harus memilih salah satu. Kaulah yang mempersulit keadaan. Aku sudah mencoba menjadikan Hairan sebagai sekutuku. Dan inilah kamu, melemparkan abu ke atas nasi. Desir. Pedang hitam diayunkan ke arah wajah musuh. Musuh mengangkat pedangnya untuk menangkis. Tapi mereka tidak terlibat dalam bentrokan kekuatan secara langsung. Tampaknya tekanan dari api mengganggu mereka. Dilihat dari kata-kata mereka. Sudah jelas mereka adalah seorang ksatria hitam. Dia memutuskan untuk yakin. Tidak masalah apakah mereka seorang ksatria hitam atau prajurit lainnya. Bagaimanapun, musuh bertindak dengan cara yang menguntungkan Rankandel. Dan terbukti mereka memiliki keterampilan seorang ksatria hitam. Jika kamu sudah mengerti, pergilah, anjing tiran Joshua. Setiap kali dia mengayunkan Bradamante. Jalur tajam tertinggal saat Shadow Energy dan api biru bergabung. Berbeda dengan saat musuh pertama kali memblokir serangan tersebut. Mereka tidak langsung menghadapi pedang tersebut namun dengan mudah menghindarinya. Tidak banyak pejuang di dunia yang bisa dengan mudah menghindari serangan yang direncanakan Jin. Namun, hanya sedikit prajurit yang bisa terus mengelak dengan santai. Pada pandangan pertama, sepertinya musuh sedang santai, tapi bukan itu masalahnya. Saat serangan Jin berlanjut, radius penghindarannya berkurang. Sekarang saya mengerti. Jin tersenyum sendiri saat dia melihat pedang musuh. Pedang baja biasa, itulah sebabnya musuh menghindari serangan dengan pedang mereka. Itu bukan untuk menghindari serangan Jin dengan damai dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Jika mereka membawa pedang asli mereka atau pedang terkenal, itu akan menjadi ujian tersendiri. Dan mereka tidak akan mampu mengatasinya. Pedang itu biasa saja menurut standar Jin. Tetapi jika diperlihatkan kepada pandai besi manapun, tidak diragukan lagi itu akan dianggap sebagai pedang yang sangat bagus. Namun, pedang baja polos ini menghadap Bradamante. Salah satu mahakarya yang diselesaikan oleh pandai besi legendaris Pichon Minche, yang menjadi dewa. Orang seringkali cenderung berpikir bahwa pedang terkenal tidak relevan bagi pejuang yang tercerahkan. Pada dasarnya percaya bahwa kualitas senjata tidak penting bagi mereka. Namun, ini adalah kesalahpahaman dari mereka yang belum pernah menggunakan pedang. Ketika dua prajurit dengan kekuatan yang persis sama bertarung, prajurit yang memiliki senjata lebih baik secara alami lebih unggul. Itu sebabnya Chiron menggunakan Barisada, yang dikenal sebagai pedang tak tertandingi. Ron menggunakan Rush Hit. Dan Talaris menggunakan Full Ice. Semua prajurit lainnya sama. Bahkan pedang baja biasa. Tidak peduli seberapa bagus pembuatannya. Dapat patah ketika penggunanya memiliki kekuatan transendental. Daya tahan pedang telah mencapai titik terendah karena membelokkan pedangku dan teknik Dante. Selain berurusan dengan ksatria Hairan. Jika pertarungan berlanjut dalam situasi seperti ini dan senjata mereka patah,
Tidak peduli seberapa terampilnya seorang ksatria hitam, mereka tidak bisa menghadapi jin dengan tangan kosong. Sebuah keberuntungan bagi jin, namun situasi suram bagi Dante. Berkat pedang raja sebelumnya, Sol, pedang para ksatria yang jatuh yang berjajar di tanah semuanya rusak. Bahkan jika pedangnya patah sekarang, musuh tidak akan bisa mendapatkan senjata lain. Jin tersenyum. Apa yang harus aku lakukan jika kamu terang-terangan mengkhawatirkan senjatamu, Ksatria Hitam? Jin meningkatkan kecepatan serangannya. Sekali lagi. Jin membuka tirai energi bayangan dan tanpa henti menembakkan energi pedang ke tengahnya. Tekanan dari api energi pedangnya sangat menekan musuh. Musuh tidak bisa terus mengelak selamanya dan akhirnya memblokir sebagian energi pedang. Musuh harus memblokir serangan tersebut. Tetapi mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Di sisi lain, Jin terus melepaskan energi pedang dengan mudah. Satu-satunya senjata yang bisa mereka ambil adalah pedang Dante. Jin memposisikan dirinya saat memikirkan Dante yang jatuh. Jika, secara kebetulan, Ksatria Hitam mendapatkan pedang Dante, situasinya akan berubah. Apakah kamu membawa senjata cadangan untuk berjaga-jaga? Bam! Terdengar dentang logam yang memekakkan telinga saat musuh tiba-tiba menutup jarak dan menangkis serangan Jin. Di tengah dentang itu, Jin bisa merasakan getaran berbeda yang menjalar melalui logam. Itu adalah fakta yang tidak bisa disembunyikan meski dia diselimuti aura. Oh, apakah kamu awalnya berencana menggunakan pedang ksatria lain sebagai bala bantuan? Bila gunting pedang bayangan menjulur ke belakang musuh. Musuh berhasil menghindarinya dengan menekuk tubuhnya. Tapi dia tidak bisa sepenuhnya menghindari tebasan vertikal yang terjadi segera. Tetesan darah berceceran. Bila Bradamante hampir tidak menyentuh bahu musuh dan tidak dapat menimbulkan luka yang dalam. Namun berhasil mendaratkan pukulan. Kembalilah. Misimu gagal. Saya tidak dapat memahaminya. Musuh mengangkat bahu. Apa menurutmu Dante Hairan akan memihak Rankandel hanya karena kamu berteman dengannya? Apakah ada alasan baginya untuk tidak melakukannya? Aku tidak tahu kamu mempunyai sisi naif seperti itu. Kenaifan itu akan menghasilkan aliansi antara Hairan dan Rankandelku. Tuanmu atau Rankandel yang busuk saat ini tidak dapat mencapai hasil seperti itu. Sepertinya berbicara tidak akan membawa kita kemana-mana. Kita tidak perlu memahami satu sama lain. Kali ini, suara tersebut bukan berasal dari bentrokan antara jin dan musuh, melainkan dari luar. Pertarungan antara Ron dan Brak semakin intensif. Meskipun jaraknya sangat jauh, aura kuat yang dipancarkan keduanya terlihat jelas. Dan seluruh kastil dipenuhi dengan getaran yang tidak menyenangkan. Selesaikan apa yang kamu lakukan. Shadow Blade teknik pertama, Soul Cut. Bilah pedang panjang bergerak diam-diam seperti bayangan. Dan bilah memanjang itu menggores wajah musuh. Shadow Blade ini adalah keinginan Jin. Perwujudan dari tekadnya untuk menembus apapun. Akhirnya pedang musuh jatuh ke tanah. Namun, musuh tidak tampak terkejut atau gugup. Seolah-olah mereka sudah memperkirakannya. Tiba-tiba, sesuatu yang tajam keluar dari lengan baju mereka. Cakar? Itu adalah senjata yang tidak digunakan oleh banyak orang. Itu melambangkan klan S1MC High Pronunciation Roland, klan asli Gili. Apakah musuhnya adalah Ksatria Hitam S1MC High Pronunciation Roland? Pertanyaan seperti itu terlintas di benak Jin dalam sekejap. Dalam sekejap mata, musuh mendekati Jin seperti anak panah. Apakah cakar itu adalah senjata mereka yang sebenarnya? Jin menganggapnya beruntung karena musuh menggunakan pedang yang tampaknya biasa saja. Namun, ternyata cakar tersebut adalah senjata musuh yang sesungguhnya. Tidak diragukan lagi itu adalah senjata yang terbuat dari besi dingin kuno. Dan Jin tidak lagi memiliki keunggulan dalam hal senjata. Kamu punya bakat untuk mengejutkan orang. Dentang! Cakar dan pedang Jin berbenturan, menghasilkan gesekan yang tidak menyenangkan.
Musuh, yang mengeluarkan senjata baru, menunjukkan gerakan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Anehnya, mereka tidak tampak sekuat bahaya besar yang dirasakan Jin saat pertama kali melihatnya. Saya pikir itu karena senjata mereka. 3 aliran energi pedang dilepaskan setiap kali cakarnya bergerak. Lusinan serangan dilancarkan dalam hitungan detik. Dan Jin merasa kesulitan untuk mengimbanginya. Jika dia tidak mengaktifkan armor shadow energy miliknya, dia pasti sudah menderita luka ringan di sekujur tubuhnya. Kamu seharusnya menyembunyikan identitasmu, bukan? Menggunakan senjata yang begitu khas. Tidak perlu khawatir selama tidak ada saksi. Tapi aku satu-satunya saksi di sini. Tepat sekali, itu artinya aku akan menyingkirkanmu. Lelucon yang tidak menyenangkan seperti itu tidak terlalu lucu. Membunuhku sekarang akan menjadi kerugian besar bagi Rankandel, bukan? Musuh tidak merespon dan mengulurkan cakarnya. Jin memiliki pengalaman terbatas menghadapi seseorang yang memegang cakar. Bahkan, dia sempat beberapa kali sparring dengan Gilly setelah menjadi flag bearer dan saat segel Gilly telah dilepas. Jelas aku jauh lebih kuat darimu, Gilly, tapi ini terasa cukup menantang. Cakar berbeda dengan pedang biasa, Tuan Muda. Tidak ada alasan untuk takut jika digunakan oleh amatir, tapi jika berada di tangan ahli sejati. Pedang jarang bergerak sesuai keinginan Anda selama pertempuran. Percakapannya dengan Gilly selama sesi perdebatan ringan mereka. Seperti yang dia sarankan, mengendalikan pedang persis seperti yang diinginkannya tidaklah mudah. Pergerakan pedang dibatasi dalam ruang cakar. Jin memegang pedang dengan tangan kirinya dan menggunakan tangan kanannya untuk melancarkan serangan jarak dekat. Meski mengaktifkan Miltarune, dia merasakan hawa dingin setiap kali cakarnya menyerempet wajahnya. Ini bukan lelucon. Jin mencoba melakukan serangan balik pada beberapa peluang yang dimilikinya sambil mundur. Namun ia tidak dapat memundurkan momentum musuh. Menggunakan api neraka atau pedang pemerintahan Raja Legenda akan terlalu berbahaya jika Dante berada di dekatnya. Pertama, dia perlu menciptakan jarak. Armor energi bayangannya memberinya perlindungan. Tetapi jika pertarungan jarak dekat terus berlanjut, dia pasti akan menderita luka yang mematikan. Namun, musuh menempel erat pada Jin saat dia mencoba mengambil jarak. Dia melepaskan soul cut berturut-turut. Tapi cakar musuh tidak patah seperti pedang baja. Namun bukan berarti tidak ada dampaknya. Serangan cakar tanpa henti tiba-tiba melambat. Ini memberi Jin kesempatan untuk membuat jarak sekitar 10 langkah. Dan dia berencana untuk menjaga jarak tersebut sambil melanjutkan pertarungan. Sangat sedikit yang bisa dilakukan Jin dalam pertarungan jarak dekat kecuali dia memiliki keterampilan pedang yang lebih unggul dari musuh. Astaga! Saat itu juga, musuh berbalik dan mengganti sasaran. Dante! Sejak awal, sasaran utama musuh adalah Dante. Dia sengaja memikat Jin untuk menciptakan kesempatan menangkap Dante sebelum melanjutkan rencana awalnya. Jin dan musuh bergegas menuju Dante secara bersamaan. Karena perbedaan 10 langkah, musuh mencapai Dante terlebih dahulu. Cakar musuh yang berkilau diarahkan ke leher Dante yang terbuka. Seolah dia bisa membunuhnya tanpa menyanderanya. Dalam sekejap, saat cakarnya hendak menembus tenggorokan Dante, Jin melemparkan Bradamante untuk memblokir jalur cakar dan menarik Sigmund pada saat yang bersamaan. Namun, pendirian Jin berubah ketika dia dengan paksa melemparkan pedangnya. Sementara itu, musuh mengarahkan cakarnya ke arah Jin. Mendering. Cakarnya berhasil menembus Shadow Energy Armor Jin, menyebabkan dia batuk sedikit darah. Kuk! Cakarnya telah mengenai leher Jin. Meskipun Shadow Energy Armor tidak memiliki persendian dan oleh karena itu melindungi leher dengan sempurna. Mustahil untuk sepenuhnya memblokir serangan musuh setingkat Ksatria Hitam tanpa mengalami kejutan apapun. Darah tumpah ke helm yang dibentuk oleh Miltarune. Rasa sakitnya begitu hebat hingga Jin merasa tenggorokannya seperti terkoyak, membuat seluruh tubuhnya merinding.
Cakar itu mengenai leher Jin sekali lagi. Jin berhasil menggerakkan Sigmund bahkan di tengah rasa sakit yang menyiksa dan membuat bulu kuduk berdiri. Kamu berbicara tentang menjadi patriark berikutnya. Namun, kamu mempertaruhkan hidupmu dengan begitu mudah. Apa nilai persahabatan itu? Jika kamu tidak memiliki baju besi ini, kamu pasti sudah mati. Karena armor itulah aku bisa menahan serangan itu. Kamu mengetahuinya. Dan itulah mengapa kamu membidik leherku. Meski Jin ingin memberikan respon itu, suaranya tidak langsung keluar. Kuk. Yang bisa dia dengar hanyalah darah yang mengalir di tenggorokannya. Aku terkena serangan langsung. Sakit sekali. Niat musuh bukan untuk membunuh dan melainkan menculiknya. Jin telah melupakan ini karena tindakan musuh yang tiba-tiba. Jika Jin tetap diam, cakarnya akan berhenti sebelum menusuk leher Dante. Tapi Jin tidak akan menerima pukulan itu begitu saja. Tiba-tiba, bola energi bayangan aneh mulai terbentuk di belakang musuh. Yang dengan panik menggerakkan cakarnya. Itu adalah bola yang berasal dari Bradamante, tertancap di tanah. Musuh tidak menyadari energi ini. Shadow energy adalah energi yang tidak dapat dirasakan, tidak seperti mana dan aura. Sigmund memancarkan kilat terang, dan musuh tidak punya kesempatan untuk fokus pada apa yang terjadi di belakangnya. Namun, Jin hanya bisa diam-diam mengagumi bagaimana musuh tetap tabah, tidak terpengaruh. Bahkan ketika energi petir melonjak ke seluruh tubuhnya dengan setiap benturan antara cakar dan pedang. Akhirnya aku bisa bicara. Kamu terus bilang kalau aku mempertaruhkan nyawaku demi Dante. Dan kamu? Bukankah kamu juga harus mengambil risiko? Saat Jin bergumam di belakangnya, dia melepaskan teknik pedang legenda, Chascade. Sinar yang tak terhitung jumlahnya yang memancar dari pedangnya mengganggu pandangan musuh. Cakarnya berhasil membelokkan energi petir, meninggalkan sisa gambar. Dan Jin dengan sengaja memperlambat langkahnya seolah mengatur napas. Jin sangat menantikan kedatangan musuh yang tiada henti dengan kesabaran seorang nelayan yang telah melemparkan pancingnya. Karena musuh masih belum menyadari apa yang terjadi di belakangnya. Dia menggigit umpannya. Musuh menerima bagian dari petir Chascade dengan tubuhnya dan menutup jarak ke Jin. Matanya yang cerah di balik topeng membuat tulang punggung Jin merinding. Jin melemparkan Sigmund dengan sekuat tenaga. Itu adalah pukulan yang penuh kekuatan luar biasa. Dan musuh tidak dapat memblokirnya dengan satu tangan pun. Sebaliknya, musuh menangkupkan cakarnya untuk memblokir Sigmund. Lalu mengarahkan pedangnya ke bawah dan membidik leher Jin lagi. Tidak peduli betapa kuatnya armor itu. Jika terus menerima pukulan di tempat yang sama, pada akhirnya akan hancur. Dia terlalu percaya diri. Apakah dia mengira aku akan menyerah jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya? Namun, pada saat itulah bola energi bayangan yang terbentuk di belakang musuh mulai bergerak. Reaksi musuh begitu tiba-tiba sehingga hanya bisa dijelaskan oleh naluri unik dari mereka yang telah mengalami pertempuran hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya. Apa-apaan ini, entah dari mana? Sensasi yang berbahaya, seolah ada pisau yang menyentuh lehernya. Tentu saja, dia telah memblokir serangan pembawa bendera ke-12 dari depan, jadi dia seharusnya mencoba melakukan serangan balik. Tapi entah kenapa, Jin tampak tersenyum di balik helmnya. Dia mencabut cakarnya yang mendekati leher Jin. Pada saat itu, apa yang diperoleh musuh dengan mundur hanyalah sesaat. Celah sepersekian detik di mana seseorang hampir tidak bisa berkedip. Untuk mendapatkan momen singkat itu, musuh harus melepaskan serangan yang bahkan bisa membuat Jin pingsan. Mengesankan, memang layak disebut ksatria hitam. Jin benar-benar terkesan dengan pemandangan ini. Ini karena dia tahu betul bahwa dalam situasi ini, menghentikan serangan efektif dan mempersiapkan pertahanan bukanlah keputusan yang mudah. Nah, kalau pionnya mati, itu masalah tersendiri. Jika Jin tidak beralih ke pertahanan, musuh akan kehilangan nyawanya.
Jin yakin akan hal itu. Kok? Sesuatu menyerempet punggung musuh. Itu adalah energi pedang hitam yang dipancarkan oleh bola energi bayangan. Sesaat sebelum melempar Bradamante, Jin telah menyimpan energi bayangannya di dalamnya. Shadow Energy bergerak sesuai keinginan Jin, seperti membentuk tirai atau bunga buatan. Itu adalah serangan yang tidak akan pernah bisa dicapai hanya dengan mengendalikan Shadow Energy. Ia termasuk dalam ranah, otoritas, dan bukan sekadar kekuasaan. Berkat energi pedang yang terpancar dari bola energi bayangan, anehnya posisi musuhlah yang terganggu. Jin tidak akan melewatkan kesempatan ini. Sigmund bergegas menuju musuh pada saat itu, diisi dengan energi petir. Musuh menilai bahwa menghentikan Sigmund lebih mendesak, bahkan jika seberkas energi pedang hitam menebas punggungnya. Tapi itu pun bukanlah serangan sungguhan. Saya tidak bisa membiarkan peluang yang diperoleh dengan susah payah ini berakhir dengan satu gerakan. Kuah! Tiba-tiba, kumpulan mana dengan atribut bercahaya meledak dari telapak tangan Jin. Itu adalah Lightning Cannon, mantra kuno, warisan dari penyihir hebat Chen Mi. Itu adalah sihir yang jarang berguna melawan seniman bela diri tingkat tinggi. Tapi dalam situasi saat ini, segalanya berbeda. Tidak peduli seberapa terampilnya ksatria hitam. Ketika cahaya tak terduga tiba-tiba bersinar di matanya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kecuali ada perbedaan yang signifikan dalam skill. Menutup matanya pun tidak akan membuat banyak perbedaan. Darah berceceran. Sigmund telah memotong dada musuhnya. Kali ini, itu bukan luka yang dangkal. Jin dengan jelas merasakan sensasi berat dari pedang yang memotong daging dan tulang. Musuh dengan cepat menggunakan cakarnya sebagai tameng. Tapi bukan itu saja. Memulihkan penglihatan yang terkena Lightning Cannon tidak akan mudah. Bahkan untuk seorang ksatria yang sangat terlatih seperti dia. Inisiatif ini sepenuhnya berada di tangan Jin sampai musuh mendapatkan kembali penglihatannya. Bagaimana menurutmu? Ini pasti pertama kalinya kamu bertarung melawan pendekar pedang ajaib, kan? Bam! Kali ini, pedang tersebut menembus perisai dan mengenai paha musuh. Meskipun bereaksi cepat terhadap setiap serangan, nampaknya mendapatkan kembali keunggulan tidak akan mudah bagi musuh. Bahkan ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya. Bagi musuh, rasanya seperti selamanya. Seperti neraka, tapi bagi Jin, itu seperti oasis yang menyegarkan di gurun pasir. Sudah hampir 5 detik sejak musuh kehilangan penglihatannya. Secara bertahap, musuh mendapatkan kembali penglihatannya. Berbeda dengan ketenangan yang dia tunjukkan sepanjang pertempuran. Nafas musuh kini menjadi tidak teratur saat dia menyesuaikan postur tubuhnya. Jin melakukan kontak mata dengan musuh sambil tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu belum mengerti apa yang aku katakan sebelumnya. Jadi izinkan aku menjelaskannya kepadamu lagi. Mundur, misi ini gagal. Beritahu tuanmu bahwa aku akan mengurus Hairan dengan caraku." Ksatria hitam telah mendengar rumor tentang betapa tangguhnya pembawa bendera ke-12 itu. Dia sendiri belum pernah menyaksikan adegan di mana taman pedang dijungkir balikan. Tapi bahkan mereka yang mencoba menggagalkan pembawa bendera ke-12 masih memuji kekuatannya yang luar biasa, jadi dia ingin beradu pedang dengannya. Dia ingin melihat sendiri orang seperti apa pembawa bendera ke-12 itu. Awalnya dia merasa kecewa. Rasanya sayang sekali jika melewatkan kesempatan menjatuhkan Hairan demi hal sepele seperti persahabatan. Semua rumor tentang dia sebagai petarung yang luar biasa sepertinya bohong. Selanjutnya, dia merasakan rasa frustasi saat Jin menggunakan pedang kasar. Dia bertanya-tanya apakah Jin masih belum menyadari bahwa hanya dengan trik dan keterampilan, dia tidak akan pernah bisa mencapai puncak ilmu pedang. Namun, disitulah dia, membiarkan dirinya kewalahan dengan trik yang sama. Meski memiliki keunggulan yang jelas dari segi kekuatan. Tidak.
Tetapi bahkan pembawa bendera ke-12 belum menggunakan kekuatan penuhnya. Saya tidak bisa menjamin kemenangan jika kita berdua berjuang untuk hidup kita. Aneh sekali. Pikiran itu terlintas di benaknya saat dia menghadapi Jin. Meskipun dia tidak tampak seperti seseorang yang memiliki martabat seorang kaisar. Jin adalah seorang penipu yang melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Tetapi tatapannya begitu dalam sehingga sulit untuk dianalisis dengan mudah. Jin memiliki sikap unik yang belum pernah ia rasakan pada flag bearer lainnya. Keraguan mulai muncul. Haruskah dia terus memastikan keselamatan Dante? Apapun yang terjadi, atau haruskah dia mundur seperti semula? Apa penilaian yang benar? Jin sepertinya membaca pikirannya dengan sempurna. Tidak, kamu tidak bisa melakukan itu, Ksatria Hitam. Mata musuh terbelalak di balik topeng. Helm hitam adalah demi kebaikan keluarga, bukan pembawa bendera. Apa yang kamu perlukan bukanlah bertarung tapi untuk memenuhi misimu secara efisien. Mempertaruhkan nyawamu untuk misi yang telah gagal adalah kerugian besar bagi keluarga. Kembalilah dan bersiap untuk yang berikutnya. Krur. Gelombang kejut dari pertempuran yang sedang berlangsung di luar terus bergema di dalam kastil. Retakan terbentuk di dinding aula utama. Seolah-olah akan runtuh kapan saja. Dan puing-puing berjatuhan dari langit-langit. Pilar-pilar yang menopangnya bergetar hebat dan seolah-olah akan patah jika dipukul. Sepertinya ini saat yang tepat untuk pergi ketika kamu punya kesempatan. Saat Jin berbicara, salah satu pilar patah, dan lantai mulai runtuh. Penghancuran aula utama menyebabkan seluruh kastil Kaisar Pedang runtuh. Pada akhirnya musuh berbalik. Dia membawa tubuh musuh-musuh lain yang jatuh di pundaknya. Sebelum pergi, dia berbicara tanpa menoleh ke belakang. Aku akan berpura-pura tidak menyadari kamu sedang menggertak. Jika pilihanmu hari ini merupakan ancaman bagi Rankandel, Black Helm sendiri akan menyerangmu. Sebelum Jin bisa merespon, musuh keluar melalui tembok aula utama yang rusak. Dan saat dia menghilang dari pandangan, Jin berlutut dengan satu kaki dan terengah-engah. Meskipun armor Shadow Energy melindungiku, aku masih memiliki beberapa luka. Jika musuh terus melanjutkan pertarungan, Jin akan mengalami damage yang cukup besar. Dia punya pilihan terakhir untuk panggilan cahaya hitam. Jadi dia tidak akan kehilangan nyawanya, tapi tidak pasti apakah dia bisa melindungi Dante. Lagi pula, keputusan musuh ketika terpojok tidak diketahui. Bahkan kematian Dante tidak sepenuhnya buruk dari sudut pandang Rankandel. Kelelahan akibat pertarungan sengit berturut-turut memukulnya dengan keras. Aku harus mengantar Dante dan melihat keluar. Atapnya mulai runtuh seluruhnya. Jin dengan cepat mengangkat Dante dan meninggalkan aula utama, menuju bagian luar kastil. Dinding luar dekat aula utama juga tampak runtuh. Saat Jin memanjat tembok luar yang masih utuh, dia melihat medan perang tempat Ron dan Berat bertarung. Tidak ada yang tersisa di sekitar medan perang. Tempat latihan pusat telah menghilang tanpa jejak. Dan semua bangunan di dekatnya telah runtuh, hanya menyisakan bekas kehancuran. Dante sadar kembali dan mengerang keras. Apakah kamu sudah bangun, Dante? Tapi Jin tidak menanyakan hal itu padanya. Itu karena pikiran Jin menjadi kosong setelah melihat Ron Hairan yang berlumuran darah dan kesulitan bernapas. Dia juga bisa melihat Berat terluka di samping Ron.